Masih melanjutkan kajian kita tentang 40 hadis tentang amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Kemarin kita sudah sampai di Sayyidul Istighfar. Sekarang hadis yang ke-11. Hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, mangqala, siapapun yang berdoa hina yakhruju ila sholati, ketika dia keluar hendak menuju ke tempat sholat, yaitu ke tempat di mana dia akan sholat. Doanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa as'aluka bihaqqi mamsyaya ahada fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika fas'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wakalallahu bihi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu wa aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yafrugha min salatihi. Barang siapa berjalan menuju ke tempat sholatnya, yaitu masjid atau musola, lalu dia mengucapkan doa ini yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak peminta kepadamu, atau dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu, dan aku juga meminta dengan hak jalanku ini. Namanya bertawassul dengan amal soleh. Terus kemudian, sesungguhnya aku keluar bukan untuk keburukan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk riya, dan bukan untuk dipuji. Aku keluar agar terhindar dari murkamu dan mengharap ridhamu. Maka aku meminta agar engkau, ya Allah, melindungiku dari siksa neraka dan mengampuni dosaku, sebab tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Maka Allah akan menerimanya dengan wajahnya, dan 70.000 malaikat juga akan memintakan ampunan baginya sampai ia selesai dari sholatnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, hadisnya hasan. Jadi kalau kita mau sholat di masjid atau di musola, wudhu dari rumah terutama, terus dalam perjalanan kita berdoa dengan doa tadi itu, maka Allah tidak akan berpaling dari kita, kalau bahasa kita lah. Maka Allah tidak akan berpaling dari kita. Ditambah lagi 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Cuman begini ya, ini penting saya sampaikan ini. Semua janji Allah untuk orang yang berjalan menuju ke rumah Allah, terkait dengan satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Terus mengenai doa para malaikat selama kita berada di masjid. Terus catatan pahala dianggap seperti di dalam sholat selama kita menanti sholat. Terus pahala iktikaf dan macam-macam kemuliaan yang ada di masjid itu di ujung hadisnya itu, tentang hadis itu ada kata-kata gini, selama yang bersangkutan tidak menyakiti hambaku yang lainnya. Jadi di hadis yang cukup panjang itu ditambahkan dengan pernyataan dari Allah, selama dia tidak menyakiti hambaku yang lainnya, tidak merendahkan hambaku yang lainnya. Jadi yang ke masjid, ke musola tapi merendahkan yang lain itu bisa jadi saya sendiri. Kenapa demikian? Begini, kadang kita sholat di masjid itu kan kaifiyah orang dalam beribadah itu kan macam-macam. Sebagiannya tidak sama dengan kita, bahkan sebagiannya kita belum tahu ilmunya atau menurut kita salah, gitu loh. Itu sikap kita merendahkan dia atau menyayangi dia, itu menentukan jaminan dari Allah untuk kita tadi itu berlaku atau tidak. Kalau sampai sikap kita merendahkannya, jaminan tadi itu ditiadakan oleh Allah. Tapi kalau kita mengambil sikap
kasihan dan mendoakannya atau mengajarinya, itulah yang benar. Contoh. Kita masuk ke masjid, ngelihat ada orang kaifiyah sholatnya nggak sama dengan kita, terus kita batin, oh salah ya, oh bid'ah ya, nggak diterima ini. Akhirnya di dalam hati itu kita bukannya menyebut-nyebut Allah, tapi sibuk memaki-maki hamba Allah yang lain. Itu satu. Nah, ini akan berbeda dengan begini. Ya Allah, yang saya tahu ini salah ini ya Allah. Ya semoga Engkau pahamkan hamba dan dia agamamu ya Allah. Ya berikanlah hidayah pada hamba dan dia ya Allah. Pahamkan hamba dan dia agama ya Allah. Akhirnya yang terjadi doa gitu loh. Tapi kalau sudah belum apa-apa nyalakan, yang terjadi merendahkan. Tapi kalau kita kasihan, yang terjadi apa? Mendoakan. Hadis yang ke-12, hadisnya an Sahal bin Mu'ad. Kita dari Sahal ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Sahal ibn Mu'ad ibn Anas an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Barang siapa yang memakan sebuah makanan dan membaca doa alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi yang at'amani, telah memberikan aku makanan, hada tu'ama, yang telah berikan aku makan makanan ini, maksud saya, warzaqanihi, dan telah memberikan aku rizki makanan ini, min ghairi haulin wala quwwatin, dengan tanpa daya dan kekuatan dariku, semua rizki Allah, kita mengakui rizki dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampun dosa-dosanya yang telah lalu. Hadisnya riwayat Abi Dawud, hadisnya hasan. Kita makan tentu bermula dengan bismillah, tangan kanan selesai apa tadi? Alhamdulillah. Disertai dengan keyakinan bahwa yang memberi makan kita ini adalah Allah. Disertai dengan keyakinan bahwa kita mendapatkan semua ini sebagai rizki dari Allah tanpa daya dan upaya kita, semuanya murni kita akui sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita akui di hadapan Allah. Saat kita selesai makan itu, maka jaminannya diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Sebenarnya perihal makan ini banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan yang berhubungan dengan makan dan minum kalau disyukuri. Kalau disyukuri, bukan digerutui tapi disyukuri. Jadi memakan rezeki Allah dengan rasa syukur, itu banyak riwayat yang mendukung keutamaannya. Tapi saya mau sampaikan prinsip dasar dulu. Kita kalau lapar itu ngapain? Kalau lapar ngapain kita? Makan. Berarti makan karena lapar. Nggih, betul nggih? Makan karena lapar. Kalau kita makan karena lapar, di fikih itu hukumnya mubah. Mubah itu tidak ada dosanya, tapi juga tidak ada pahalanya. Jadi kita lapar terus makan, berarti makannya karena lapar. Kalau makan karena lapar, hukumnya apa tadi? Mubah. Di fikih itu mubah hukumnya. Mubah itu apa artinya? Tidak berpahala, tapi juga tidak berdosa. Nah ini berbeda dengan kalau kita begitu lapar, kita dalam hati bertanya, perintah Allah kalau lapar apa? Makan. Berarti makan bukan karena lapar, makan karena perintah Allah. Itu beda loh dalam pandangan Allah, orang yang makan karena lapar dan orang yang makan karena perintah Allah. Jadi kalau kita makan karena lapar hukumnya mubah. Tapi kalau ketika kita lapar, pertanyaannya, Allah nyuruh, kalau saya lapar perintah Allah apa? Makan. Ya udah, berarti makan karena perintah Allah. Maka karena kita makannya karena perintah Allah, sejak pertama makan sudah berpahala. Kenapa? Karena dasarnya taat. Dasarnya taat pada perintah Allah. Jadi kita makan itu dapat ampunan dan cinta Allah.
kasratul aid ahabbut ta'am. Nah, Nabi itu soal makan, beliau itu rumusnya sederhana. Kata para sahabat, Nabi itu ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'aman qattu wa idhashtahahu akalah wa illa tarokah. Nabi itu tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau berkenan beliau memakannya, kalau nggak berkenan beliau meninggalkannya. Hadis yang ke-13. Hadisnya an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tiada seorang pun dari kalian, ma minkum tidak seorang pun dari kalian, min ahadin seorang pun dari kalian maksudnya, yatawaddau yang berwudu, ma minkum min ahadin tidak seorang pun di antara kalian yang ia yatawaddau berwudu, fayublighu maka dia menyempurnakan, au fayusbihu atau maksudnya dia menyempurnakan wudunya, summa yaqulu kemudian dia berdoa, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di hadis yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa kecuali futihat dibuka lahu untuknya apa abwabul jannati pintu-pintu surga asamaniyatu yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya'a di mana dia diperkenankan masuk terserah di pintu yang mana dari 8 pintu itu. Hadisnya riwayat Ahmad, Muslim, hadisnya sahih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ sahih. Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Sampai situ di Riyadhus Shalihin masih sahih. Terus waj'alni min ibadika sholihin. Tambahan itu menurut sebagian para ulama tidak diketahui asal usulnya. Jadi kalau dipaksakan sebagai hadis itu namanya mudraj. Mudraj itu tambahan yang bukan dari Nabi, kalau dipaksakan sebagai hadis jadi lemah. Tapi kalau itu dikapling yang dari Nabi sampai sini, ini doa tambahan saja sah sebagai doa. Hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan anin Nabi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, apa sabdanya? Man ta'arra minal laili, siapa yang terbangun di suatu malam, pernah ngalami ya atau sering ya, tahu-tahu napa terbangun, siapa yang terbangun di suatu malam, faqala maka dia mengucapkan doa ini, apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Summa qala, kemudian dia berucap Allah maghfirli, au da'a atau dia berdoa yang lain. Apa janji Nabi dalam hadis ini? Maka ustujiba, doanya akan dikabulkan, istighfarnya diterima, doanya dikabulkan. Fa in tawaddoa, dan apabila dia kok setelah itu wudhu malan, wa sholat dan sholat, maka kubilat sholatu, diterima sholatnya. Hadisnya riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, hadisnya sahih. Jadi kalau jenengan, kita terbangun di suatu malam, begitu terbangun kita langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus tambah ucap alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau ini dibolak-balik nggak apa-apa kata Nabi, dibolak-balik nggak apa-apa. Jadi misalnya Anda
urutan ini lupa, langsung bacain aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh, tidak apa-apa. Karena kata Nabi untuk tasbih ini dibolak-balik tidak masalah, kata Nabi. Dibolak-balik tidak masalah. Nah, kalau mau seperti ini redaksinya, berarti alhamdulillah subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ditambah lagi wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kecuali. Terus kita ngucap apa? Allahumma firli, atau doa-doa yang lain. Monggo. Jaminannya istighfarnya diterima, doanya dikabulkan. Kok bangun terus sholat, sholatnya diterima? Hadisnya sahih kama qala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Saya kira ini insyaallah besok kita bahas hadis yang ke-15 insyaallah.